Selamat malam, apa kabar? Tetap sehat dan jaga kondisi selama masa menjelang new normal, ya. Jadi bertemu kembali dengan saya di acara More Than Story di Sabtu malam minggu bersama saya Edi Mak. Welcome teman-teman ya. Pak Frans sudah langsung bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Pak Yuhandi, welcome. Beben, welcome. Ini kita jadikan sebagai forum belajar bersama ya. Dan tentu saja saya berusaha memilih topik yang agak berbeda sehingga kita bisa mendapatkan beberapa variasi cerita yang menarik. Dan saya juga sudah mencatat beberapa hal yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Tentunya juga, halo Take Bustom, welcome semuanya teman-teman, Bro Andri Darwis dan sebagainya, dan teman-teman lainnya ya. Nah jadi biasanya di acara More Than Story itu kita sering berduet ya. Saya bisa jadi host dan saya mengundang beberapa teman-teman yang sebagai narasumber. Kebetulan hari ini ada beberapa teman yang meminta saya untuk kalau bisa sekali-sekali jangan jadi host terus katanya. Sekali-sekali kamu harus berbagi juga buat apa yang kamu bisa tahu ya. Welcome Take Rudi Eng ya. Welcome Erika, Bu Yanti dan teman-teman semuanya ya. Ya ada Henry juga, Life Insurance Coach, welcome. Nah, hari ini dengan topik atau saya sebut sebagai sebuah judul yang cukup membuat banyak orang penasaran. Sampai ada yang nanya kepada saya, emang di zaman Sun Tzu apakah sudah ada asuransi katanya. Nah, jadi saya bilang kalau mau tahu lebih detail kita belajar bareng malam ini ya. Jadi saya akan membahas mengenai kiat-kiat membeli asuransi ala Sun Tzu ya, ala Sun Tzu. Jadi Sun Tzu itu siapa sih teman-teman? Ya pasti banyak yang sudah tahu ya. Sun Tzu itu seorang pujangga strategi perang di zaman Cina di zaman dulu ya. Sangat terkenal sekali, banyak sekali orang-orang yang belajar strategi perangnya ya. Diakui ada 36 strategi yang sangat melegenda sekali. Welcome Mr. Yutaka Wozumi. you here also tonight ya. Terus teman-teman semuanya welcome ya. Saya lanjut lagi ke topiknya kita. Jadi dari Sun Tzu ini sampai ilmunya itu dipakai oleh banyak orang teman-teman. Jadi bahkan saya tahu bahwa di seluruh dunia militer termasuk di Amerika sampai di Pentagon itu ilmu Sun Tzu menjadi sebuah materi dalam pelajaran mereka. Ya, ilmu Sun Tzu itu bahkan sekarang yang menariknya adalah dipakai untuk banyak sekali bidang-bidang termasuk bidang ekonomi, bidang bisnis, dan bidang apapun itu bisa kita menerapkan ilmu Sun Tzu untuk dijalankan. Dan hal yang menarik juga hari ini saya akan coba membawakan menarik strategi ini untuk membahas bagaimana sih kalau orang pengen punya asuransi dari dia harus pakai yang namanya kiat-kiat ala Sun Tzu nih. Ini seru banget ya. Jadi yang pasti kita lihat sekarang pertanyaan saya dimulai mengapa, dan teman-teman boleh berkomentar ya teman-teman ya, jadi kita jadikan diskusi ya. Mengapa sih banyak orang menolak saat ditawari asuransi? Ini adalah sebuah hal yang sangat menarik ya teman-teman. Karena apa? Karena orang kalau ditawarin asuransi itu cenderung adalah halo Peter ya, welcome ya. Nah jadi kalau orang ditawarin asuransi itu dari 8 itu 9-nya nolak, satunya bingung ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena memang asuransi ini sempat menjadi sebuah momok di zaman sebelumnya ya. Untungnya tidak berkepanjangan dan sekarang orang udah mulai ngerti. Nah, hari ini kita membuka forum ini untuk membuat semua orang lebih ngerti lagi sebenarnya asuransi seperti apa. Nah, saya mencatat ada 2 hal penting yang membuat banyak orang menolak saat ditawari asuransi. Yang pertama adalah karena orang takut dirugikan kalau dia beli asuransi. Ya, karena apa? Karena mungkin informasi-informasi yang sudah diketahui sebelumnya mengatakan bahwa kalau beli asuransi itu pasti rugi. Nah itu salah satu hal yang membuat orang-orang sungkan untuk membeli asuransi. Dan hal kedua tidak kalah uniknya teman-teman, orang yang membeli asuransi sudah beli nggak mau pakai. Jadi dia udah beli asuransi tapi nggak mau pakai, bener ya? Jadi kalau orang beli asuransi mau pakai kita bingung. Jadi ini bisa menjadi fraud teman-teman. Tapi kalau yang pasti adalah orang beli asuransi rata-rata nggak mau pakai. Ya terlepas dari kita bicara produk endowment, produk yang punya manfaat hidup itu beda ya. Tetapi kalau kita bicara asuransi sebagai proteksi itu sudah pasti orang sungkan untuk membelinya teman-teman.
Nah, itu salah satu hal. Ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Karena orang takut dirugikan. Yang kedua juga sudah beli itu nggak mau pakai. Nah, oleh karena itu saya memakai judul malam ini adalah pahami dirimu, pelajari asuransimu, miliki tanpa ragu. Nah, ini mengcopy atau saya sebut sebagai mengutip dari sebuah filosofi Sun Tzu yang sangat terkenal ya. Halo Ko Sandi Wong juga, welcome ya. Sunwa dari Medan, welcome juga ya. Jadi dari salah satu kita sebut tagline-nya Sun Tzu yang paling luar biasa. Yang paling luar biasa adalah menurut Sun Tzu adalah pahami dirimu, pahami lawanmu, 1000 kali berperang, 1000 kali menang. Jadi automatically saya mengambil tagline ini menyambung untuk membuat judul yang pahami dirimu, pelajari asuransimu, dan miliki tanpa ragu. Ya, ini sebagai awalan. Saya akan membahas secara umum di bagian ini. Nanti baru kita masuk kepada strateginya, teman-teman. Ya, jadi waktu kita membahas pahami dirimu ini, yang pertama ya, sebelum kita memilih atau memutuskan untuk membeli asuransi, yang pertama kita harus memahami dulu diri kita sendiri. Bagaimana profil resikonya kita, teman-teman, ya. Dalam profil resiko itu, di dalam ilmu financial planning ada istilahnya, apakah kita adalah orang yang konservatif, apakah kita adalah orang yang moderat, atau kita orang yang agresif. 3 kelompok orang ini punya karakter untuk memiliki sebuah proteksi yang berbeda, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya dia adalah seorang agresif, dia tidak mempermasalahkan even produknya itu harus dalam bentuk unit link, ya. Dia tidak mempermasalahkan kalau misalnya dia harus berspekulasi dalam produk yang dia beli. Nah, tetapi kalau orang konservatif, tentunya waktu dia beli asuransi, dia harus memastikan bahwa produk ini tidak mengandung resiko yang terlalu banyak, teman-teman. Ya, kalau dia resikonya banyak, dia akan merasa tidak nyaman. Makanya dia merasa dia tidak suka dengan asuransinya. Jadi, kalau pahami dirimu, yang pertama adalah kita harus bicara mengenai profil resiko. Yang kedua, kita juga harus memahami yang namanya sebuah kebutuhan, ya. Jadi orang beli asuransi ini tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya dia hanya untuk beli karena sungkan, gak enak hati sama yang nawarin, nah itu berbahaya karena ujung-ujungnya akan kembali kepada 2 poin awal. Dia akan merasa dirugikan atau dia sudah beli dan dia nggak tahu cara pakainya dan sebagainya. Ya, jadi hal-hal itu akan merugikan dirinya juga sehingga image asuransi membuat kita rugi makin lama makin akan melebar gitu, teman-teman. Hal ketiga untuk memahami diri kita adalah kita juga harus mengerti mengenai horizonnya, ya. Istilah awamnya adalah kita membutuhkan proteksi itu berapa lama, dan kalau memang ada unsur dana di dalam proteksinya, kapan kita ingin mengambil kembali dana tersebut. Misalnya ambil contoh, kita misalnya membeli produk asuransi yang sifatnya asuransi pendidikan, ya. Teman-teman pasti tahu ya, pendidikan juga ada programnya ya. Nah, kalau misalnya kita membeli dalam kondisi masa pencairan dana yang berbeda dengan masanya anak kita harus masuk SD, SMP, SMA, dan kuliah, otomatis apa yang terjadi? Orang akan merasa produk ini tidak berguna. Orang akan merasa bahwa produk ini belinya sia-sia saja. Jadi, hal pertama yang harus kita pahami adalah pahami dulu profil resikonya kita, kebutuhan kita, dan keluarga kita. Dan yang ketiga adalah pahami berapa lama proteksinya yang kita butuhkan dan berapa lama kalau jika ada dana di dalam proteksi tersebut itu harus kembali kepada kita. Kalau pahami diri kita di langkah pertama ini sudah kita berhasil lakukan, otomatis satu step Anda sudah aman. Yang kedua, pelajari asuransimu. Pelajari asuransimu, teman-teman. Kita sering sekali menghadapi sebuah keadaan di mana kita berpikir bahwa kita sendiri akan mampu, ini saya bicara dari kacamata nasabah, kita sendiri akan mampu mempelajari produk asuransi tersebut yang ditawarkan oleh seorang agen. Padahal, tidak mungkin seorang nasabah bisa mempelajari 100% atau 100% dari produk tersebut. Kita bisa bayangkan, saya mengambil contoh, saya pengalaman 18 tahun di industri. Sampai hari ini kalau ditanya apakah saya menguasai produk asuransi, belum tentu juga, teman-teman. Kenapa? Karena produk asuransi adalah produk yang sangat dinamis, inovatif, dan bertumbuh terus. Sehingga apa yang terjadi? Kalau misalnya kita belajar ngerti hari ini, bulan depan keluar produk yang baru, kita udah nggak ngerti lagi. Dan kita harus belajar kembali produk tersebut. Jadi, oleh karena itu, dalam mempelajari produk asuransi yang kita ingin ambil atau yang kita ingin beli,
pastikan kita perlu bantuan agen profesional. Jadi pastikan agen yang menawarkan kepada Anda punya track record yang baik. Ya, pelajarilah asuransimu, pelajarilah agen asuransimu juga. Jadi bukan hanya produk tetapi agen asuransimu. Anda tidak membeli produk teman-teman, tetapi Anda membeli produk plus agen asuransinya. Ya, Anda membeli produk plus agen asuransinya dan bahkan Anda juga harus tahu dia mewakili perusahaan apa. Rata-rata semua perusahaan asuransi adalah bagus. Rata-rata agen itu tidak bisa dikatakan bagus. Kenapa? Karena ada agen yang profesional, ada agen yang malas belajar, ada agen yang hanya mau ambil komisi, ada agen yang bahkan bisa jadi dia tidak siap jadi agen. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Anda bertemu dengan agen yang belum maksimal. Jangan Anda kecewa dulu dan menggeneralkan bahwa semuanya seperti itu, tetapi Anda harus melakukan yang namanya tadi seleksi. Setelah mempelajari asuransimu dengan baik, dengan bantuan agen profesional, bila perlu jangan tanya kepada satu orang, Anda boleh tanya kepada 2 orang, tetapi jangan lebih dari 3 orang karena Anda akan bingung sendiri. Pilihan yang melebihi 3 itu akan membuat Anda jadi serba salah karena tidak ada produk yang lebih baik dari yang lain, masing-masing punya kelebihannya. Jadi kalau ada orang mengatakan produk ini nomor 1, bisa jadi dia benar, tetapi dari sudut pandang yang mana? Karena orang lain juga akan mengatakan produk dia nomor 1, tetapi dari sudut pandang yang alasan yang memang kuat buat dia juga. Jadi semua produk itu baik teman-teman. Tinggal kita kebutuhannya seperti apa. Makanya tadi saya bilang kembali ke yang pertama, pahami dulu kebutuhan kita. Baru kita bisa mencocokkan dengan kondisi produk yang kita mau ambil teman-teman. Jadi setelah kita memahami diri kita, kebutuhan kita memahami atau sudah mempelajari langkah selanjutnya asuransinya kita yang mau kita ambil, sekaligus agen profesionalnya apakah memang sudah cukup memenuhi persyaratannya kita. Kita harus punya standar teman-teman. Kita harus punya sebuah barometer. Agen asuransi yang mau kita pilih itu harus memenuhi persyaratan apa-apa saja. Sama persis seperti Anda mungkin memilih pasangan, sama persis seperti Anda memilih seorang karyawan, ya. Anda harus memilih orang yang pasti akan bisa mendukung Anda untuk jangka panjang. Kenapa? Karena asuransi itu fungsinya, manfaatnya itu rata-rata adalah jangka panjang, ya. Jadi setelah 2 hal tersebut kita masuk kepada hal ketiga. Setelah PR pertama dikerjakan, yang kedua dikerjakan, yang ketiga miliki tanpa ragu, ya. Karena apa? Setelah kita menyadari 2 yang tadi, kita merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan kita bisa beli karena sudah paham tadi. Kita jangan beli karena sungkan, tapi kita beli karena kita sudah paham, ya. Karena kita sudah paham, maka kita memutuskan, oke, kali ini saya yakin dan saya akan beli. Kenapa? Karena kalau kita miliki tapi dengan ragu, kemungkinan besar kita tidak akan menganggap ini sebagai sebuah mustika, ya. Saya menganggap asuransi itu seperti sebuah mustika. Kenapa? Karena itu harus kita keep baik-baik, nggak boleh hilang. Karena asuransi inilah yang akan memberi perlindungan kepada kita satu hari nanti di saat kita mungkin sudah nggak ada. Asuransi inilah yang akan menggantikan fungsinya kita kepada keluarganya kita. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berharga, ya, bahkan bisa seperti diri kita nilainya, dan nilai kita tidak punya batasnya teman-teman, ya. We have unlimited value teman-teman. Artinya polis kita juga punya unlimited value, ya, untuk melindungi keluarganya kita. Jadi yang menjadi catatan saya dalam kondisi miliki tanpa ragu di poin ketiga ini adalah setelah kita beli, yang paling penting adalah kita harus melakukan evaluasi setiap semester, ya. Karena dalam perencanaan keuangan itu kita menyadari bahwa dalam 6 bulan sekali ada 2 hal yang berubah teman-teman. Secara keuangan kemungkinan kita bisa berubah situasional, ya. Yang kedua, kondisi kesehatan juga bisa berubah setiap 6 bulan. Jadi kalau dalam 6 bulan, kalau kondisi kesehatan kita berbeda, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita perlu nambah asuransi, kalau kesehatannya sudah menurun, ya, atau sudah punya pre-existing condition atau ada satu riwayat tersendiri, mau nambah sudah susah teman-teman. Oleh karena itu, setiap 6 bulan adalah waktu yang tepat untuk memberikan evaluasi kepada polis-polis yang sudah kita miliki. Oleh siapa? Ajak agen asuransi Anda untuk mengevaluasi polis-polis Anda. Dan kita sebagai nasabah harus namanya proaktif karena itu adalah haknya Anda. Ya, jadi itu poinnya teman-teman. Oke. Nah, sekarang setelah saya membahas mengenai 3 hal yang berhubungan dengan judul pada malam hari ini,
saya akan masuk ke bagian yang lebih spesifik teman-teman, di mana kita akan bahas lebih detail. Ada 36 strategi yang sangat terkenal dari seorang jenderal perang, ya, penasihat perang yang bernama Sun Tzu, ya. Tentu saja dari 36 itu kita tidak akan membahas semuanya karena tidak semuanya akan kita pakai untuk topik pada malam hari ini, ya. Saya sudah mencatat juga teman-teman. Saya akan bacakan dulu kira-kira judul aslinya itu atau strateginya itu berbunyi seperti apa, baru akan saya kaitkan dengan yang namanya hubungan dengan insurance. Terima kasih Pak Franz, ya, atas apresiasinya. Saya akan lanjut kepada 36 taktik yang sangat terkenal dari Sun Tzu ini adalah. Saya akan langsung mulai dengan taktik yang saya catat yang ada pertanyaannya sebentar. Bagaimana jika nasabah malah proaktif membanding-bandingkan produk asuransi? Nah, oke. Pertanyaan ini saya langsung jawab aja ya. Jadi yang bisa saya langsung jawab, saya akan langsung jawab bahwa nasabah punya satu namanya kebiasaan melakukan itu teman-teman. Kita hanya perlu mengedukasi bahwa membandingkan itu baik, tetapi terlalu banyak akan membuat Anda kebingungan juga. Jadi so far, ya, kamu boleh membandingkan 2-3 maksimal, tetapi harus ada yang bimbing. Ya, kenapa? Daripada nanti Anda bingung, Anda malah nggak bisa memilih dan Anda tidak akan memiliki asuransi sampai kapanpun. Jadi, paradoks yang kalau banyak pilihan itu jadi akan merugikan kita, bukan makin banyak, teman-teman. Ya, paling gitu. Jadi, kalau ditanya apakah kita bisa edukasi nasabah kita? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita yang megang kendali, karena kita expertnya. Jangan dibalik. Kalau misalnya Anda ketemu dokter, terus Anda mau ngatur-ngatur dokter untuk obatnya seperti apa, terus resepnya seperti apa, kan nggak mungkin ya. Jadi pasti kita harus nurut sama dokter. Kenapa? Karena kita sudah memilih dia untuk memberikan saran kepada kita. Thank you Pak Kiki, welcome. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau bisa langsung jawab, saya jawab. Nah, saya akan langsung mulai dengan strategi ketiga teman-teman. Bunyinya begini. Teman-teman, satu hal yang pasti adalah jangan membaca strategi ini bulat-bulat seperti di zaman perang ya. Karena zaman perang itu tentu bahasanya adalah bahasa yang berhubungan dengan perang ya. Jadi strategi ketiga bunyinya begini. Pinjam tangan seseorang untuk membunuh ya. Dalam hal ini kalau di dunia yang sekarang kalau kita membunuh kita akan dihukum karena itu pidana teman-teman ya. Tetapi analogi ini ya saya akan memakai sebagai istilah kita memakai kekuatan lawan untuk kebutuhan kita. Ya, contohnya bagaimana? Contoh di asuransi itu adalah sebagai sebuah contoh, sebuah program di mana kita pakai uang, kita pakai sumber daya orang buat bayar biaya kebutuhan kita. Biaya kebutuhan kita apa? Biaya rumah sakit, biaya hidup keluarga kita kalau kita sudah nggak ada. Jadi kita meminjam kekuatan dari pihak ketiga. Kita minjem kekuatan dari sebuah perusahaan asuransi supaya hidup kita terjamin, Bapak Ibu. Itu yang istilahnya strategi ketiga. Pinjam senjata orang untuk membunuh lawan ya, tetapi bukan dibunuh beneran. Dalam hal ini kita memakai tenaga pihak ketiga, pihak asuransi untuk membuat kehidupan kita lebih makmur dan lebih baik ya. Jadi artinya apa? Pakai tenaga perusahaan asuransi untuk mengamankan keuangan keluarga kita. Itu strategi ketiga ya. Apalagi strategi berikut yang bisa kita pakai ya. Zaman sudah berubah ya teman-teman ya. Jangan dijadikan strategi perang beneran ya. Saya cari lagi yang berbeda. Ada strategi yang berikutnya adalah saya pakai strategi ke-11 ya. Totalnya ada 36 teman-teman. Nah, strategi ke-11 bunyinya begini. Pohon plum ya atau plum ya, itu berkorban untuk pohon persik teman-teman. Jadi artinya apa? Yang dengan kondisi kita kaitkan dengan asuransi kita adalah bahwa pohon plum itu harganya atau nilainya jauh lebih kecil daripada pohon persik ya. Karena pohon persik itu punya sebuah nilai yang tinggi sekali di zaman dulu. Bahkan sekarang juga pohon persik kan begitu indahnya ya, pohon persik ya. Nah, pengertiannya adalah kita harus berani mengorbankan uang kecil ya untuk melindungi uang besarnya kita teman-teman. Persis seperti di dalam prinsip asuransi. Kalau kita nggak berani korbankan buah plum, ya kita nggak bisa melindungi pohon persiknya kita ya. Jadi thank you Pak Kiki, General ya. Jadi berusaha menjadi General satu malam ya. Oke, jadi strategi nomor 11 adalah bagaimana kita sebagai seorang awam, seorang nasabah
harus mampu berani mengorbankan uang kecil kita untuk bisa melindungi uang besar kita. Makanya di asuransi ada prinsip, pakailah 10% kita untuk melindungi 90%-nya kita. Jadi sama sebenarnya ya. Jadi prinsip asuransi ini ternyata di dunianya zaman perang Sun Tzu juga sudah ada filosofinya, teman-teman. Jadi kita jangan aneh kalau ternyata kok berhubungan ya. Ya jelas, karena apa? Karena ilmu Sun Tzu itu dipakai di dunia bisnis, di dunia militer, di dunia macam-macam ya. Kenapa? Karena selalu ada korelasinya. Saya lanjut ke strategi berikutnya, teman-teman. Strategi nomor 12 ya. Nah, ini sekali lagi jangan ambil bulat-bulat kalimat yang ada di sini, tapi saya akan terjemahkan buat teman-teman buat malam ini ya. Jadi, strategi ke-12 adalah mencuri kambing sepanjang perjalanan. Ambil kesempatan untuk mencuri kambing. Nah, di sini jangan Anda langsung curi kambingnya tetangga Anda ya. Jadi kita harus melihat sebagai pengertiannya dalam dunia asuransi adalah apa? Jadi artinya selagi ada peluang untuk bisa beli asuransi, ambil kesempatan tersebut karena tak selamanya kita bisa lakukan. Seperti yang kita tahu, asuransi dibeli bukan dengan uang. Asuransi dibeli dengan yang namanya kualitas kesehatan kita, baru maharnya, mas kawinnya pakai uang. Jangan dibalik. Karena banyak orang punya uang tetapi dia tak mampu dan tidak diizinkan untuk membeli asuransi lagi. Anda bisa cek di tetangga Anda, teman-teman Anda. Atau kalau teman-teman agen yang berkumpul hari ini, itu bisa tanya ke sesamanya berapa banyak kasus decline atau kasus reject ya dari polis-polis yang diajukan, yang ditolak oleh underwriting atau dari pihak perusahaan yang mengelola resiko ya. Jadi strategi nomor 12 menjelaskan bahwa selagi ada peluang beli, jangan sampai kita telat untuk membeli. Ambil kesempatan itu karena tak selamanya kita bisa lakukan. Prinsip mencuri kambing itu juga harus dalam perjalanan. Jadi kalau setelah perjalanan selesai, tidak ada kambing lagi bisa dicuri, teman-teman. Sama dengan strategi nomor 12 untuk bagaimana kita harus punya peluang untuk membeli. Maksimalkan peluang membeli itu karena tidak selamanya kita bisa beli asuransi. Ya, saya lanjut ke strategi berikut. Mudah-mudahan 1 jam selesai malam ini. Kalau nggak selesai, terpaksa to be continue, teman-teman ya. Jadi saya lanjut ke strategi nomor 14, teman-teman. Strategi nomor 14 bacaannya adalah pinjam mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya ya, atau menghidupkan kembali orang mati ya. Jangan Anda ngambil kisah ini untuk Anda benar-benar hidupkan orang mati di dunia asuransi karena itu fraud, teman-teman ya. Jadi kalau ada nasabah yang sudah meninggal, jangan dijadikan nasabah karena itu adalah sebuah pelanggaran hukum dan pidana ya. Tetapi pengertiannya di sini adalah bahwa sebagai seorang nasabah, apa yang akan kita lakukan apabila kita sudah tidak punya kesempatan beli asuransi, ya? Yes, ya, asuransi dibeli dengan kondisi kesehatan kita benar, coverage, ya, dibayar dengan mahar. Jadi maharnya itu duitnya, ya. Jadi jangan dibalik. Jadi strategi nomor 14 adalah pinjam mayat orang lain atau pinjam nyawa orang lain. Ini juga saya pernah baca di salah satu bukunya Ben Feldman ya, seorang agen asuransi Guinness Book of the Record ya. Dia mengatakan juga hal yang sama, di Sun Tzu juga ternyata halnya sama. Jadi pinjam nyawa orang lain. Jadi begini kisahnya ya. Bila ada produk yang kita ingin miliki ya, sedangkan kita sendiri sudah tak boleh beli asuransi lagi karena faktor umur mungkin ya. Karena setiap produk asuransi ada batas umurnya, teman-teman. Ya, ada yang sampai 50, 55, 60, 65 dan seterusnya usia belinya atau usia masuknya. Nah, atau dia masih muda tetapi karena kesehatannya sudah tidak baik, dia mau beli sudah nggak bisa beli. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, dia bisa pakai strategi nomor 14. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah produk itu harus kita bagi dua dulu. Produk yang sifatnya adalah biasanya orang membeli produk ini karena tertarik dengan manfaat hidupnya, living benefitnya tadi ya. Jadi artinya dia harus mengambil seorang yang dari keluarga dia sebagai tertanggung ya. Jadi tertanggung bisa istri, bisa anaknya dan dirinya yang jadi pemegang polis ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan dia tetap bisa beli produk asuransi itu dan dia yang dapat manfaat hidupnya, teman-teman. Oke ya. Jadi pinjam nyawa orang lain bukan artinya dia sebagai tertanggung ya, tetapi dia sebagai pemegang polis dengan tertanggung adalah keluarganya dia. Jadi semua manfaat dari living benefitnya, endowment itu dia akan bisa dapatkan. Contohnya misalnya kebetulan saya dari perusahaan Sequis. Jadi di Sequis ada produk namanya retirement plan, ada education plan ya, ada juga produk-produk endowment lainnya ya.
ada super fund dan sebagainya. Nah, karena manfaat hidupnya begitu menarik, orang jadi pengen. Contohnya misalnya dia jadikan itu sebagai sebuah produk yang sifatnya seperti menabung. Menabung di bank kadang-kadang bunganya tidak maksimal. Jadi dia memilih untuk mencari produk-produk endowment yang model lama untuk dijadikan sebagai model tabungan, teman-teman. Nah, biasanya yang seperti itu kalau dia punya masalah dengan kesehatan, dia harus mengerti strategi nomor 14 ini. Pinjam nyawa orang lain, ya. Itu strategi nomor 14. Nah, saya akan lanjut lagi ke strategi yang berikut, ya. Teman-teman yang udah berjoin, yang udah join ya, tadi misalnya belum dari awal, no problem, karena nanti teman-teman bisa nonton juga dari IGTV-nya teman-teman. Saya sudah men-setting supaya teman-teman yang terlambat bisa dapat juga dari awal. Sekarang kita lihat strategi nomor 15 ya. Strategi nomor 15 berbunyi giring macan untuk meninggalkan sarangnya ya. Jadi pengertian yang di sini yang saya pakai ya, itu adalah bukan Anda mencari macannya terus Anda pancing dia meninggalkan sarang. Yang ada adalah resiko Anda akan meningkat dan Anda kena extra premi ya. Jadi kita akan menilai misalnya seperti ini. Kalau di strategi 15 kita bicara bagaimana menggiring macan untuk meninggalkan sarangnya atau memancing macan turun gunung, istilahnya adalah saya kaitkan dengan bagaimana seorang nasabah dalam berpikir mesti jauh ke depan, bukan hanya untuk keadaan sekarang. Ya, karena membeli asuransi itu tidak untuk berbicara mengenai kebutuhan hari ini. Tidak ada orang membeli asuransi untuk kebutuhan hari ini, teman-teman. Ya, rata-rata orang membeli asuransi adalah untuk kebutuhan masa depan. Seperti istilahnya kita harus memancing harimau turun gunung. Kita harus memaksa pikiran kita harus berpikir jauh sekali ke depan sehingga kita jadi meyakini bahwa saya butuh produk asuransi. Kalau misalnya saya nggak bisa berpikir jauh ke depan, saya tidak mungkin membeli produk asuransi, teman-teman. Kira-kira gitu ya. Jadi, itu strategi nomor 15. Oke? Saya lanjut lagi ke strategi nomor 17. Ya. Jadi, strateginya kenapa lompat-lompat, teman-teman? Karena tidak semua strategi itu saya bisa kaitkan dengan relevansinya dengan yang namanya kiat-kiat membeli asuransi dengan strategi ala Sun Tzu ya, karena ada beberapa yang memang saya belum punya gambaran bagaimana mengkaitkannya. Thank you Bro Rafid, semoga terhibur dengan gaya hari ini ya. Oke, nah strategi ke-17 ini kelihatannya sama dengan yang tadi ya, kelihatan sama dengan tadi yang bicara mengenai pakai uang kecil lindungi uang besar, tadi strategi nomor 11, tetapi dia berbeda ya, karena kalau pakai uang kecil lindungi uang besar adalah melindungi resiko. Nah strategi nomor 17 lebih unik. Bunyinya adalah melempar batu bata untuk dapetin giok. Oke? Melempar batu bata untuk dapetin giok. Nah, artinya apa teman-teman? Kita pasti tahu batu bata dengan giok mahalan mana gitu ya. Nah, jadi ternyata di strategi 17 itu kita bisa pakai untuk membeli asuransi dengan strategi bagaimana mendapatkan nilai uangnya besar dengan menukarkan uang kecil kita. Sekilas mirip. Kalau yang pertama tadi adalah kita tujuannya untuk mentransfer resiko kita kepada perusahaan asuransi. Kalau yang 17 sebaliknya, kita tidak mentransfer resiko kita kepada asuransi, tetapi kita mengambil sebuah perusahaan asuransi sebagai bapak angkat kita. Kita mencetak uang besar melalui asuransi, teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Coba Anda bayangkan. Ya, kalau misalnya Anda hari ini menukarkan contoh Rp5.000 sehari. Terus Anda tukarkan dengan sebuah santunan 100 juta buat keluarga. Itulah strategi nomor 17. Oke? Ya. Jadi, biasanya dipakai untuk menciptakan warisan atau nilai warisan, teman-teman. Oke ya? Jadi, kalau misalnya strategi nomor 17 itu banyak dipakai orang untuk menciptakan warisan. Ya. Banyak diciptakan orang untuk mencetak uang lebih. Dan strategi nomor 17 inilah yang membuat Ben Feldman menjadi orang terhebat di dunia di bidang asuransi. Oke? Ya, Xiao Zhen Pu Chu Ta Zhen Pu Lai. Ya, bahasanya Mr. Rafid gitu ya. Jadi ini semua orang kalau orang-orang Sumatera Utara dari Medan rata-rata tahu ya katanya Selui Bo Chu Tuali Bojib ya, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ke strategi nomor 18 teman-teman ya. Mohon bersabar ya. Kita akan berakhir di strategi nomor 36. Semoga waktunya mencukupi ya teman-teman ya. Sekarang sudah jam 8, kita punya 30 menit ke depan ya. Strategi nomor 18. Ini strategi yang menjadi pemikiran kita teman-teman bahwa bunyinya seperti ini.
kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya, teman-teman. Ya, kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya. Nah, dalam hal ini ya, kita harus mengenali strategi ini sebagai sebuah resiko, teman-teman. Ya, kalau strategi nomor 18 ini adalah bukan strategi bagaimana kita dapat duit, tapi strategi bagaimana kita bisa mengambil tentang resiko yang bakal terjadi kepada kita sendiri. Kenapa? Karena bicara seorang pemimpin, kalau seorang pemimpin ditangkap, automatically seluruh pasukannya akan kalah. Apa bedanya kalau kita berpikir bahwa seorang pencari nafkah, kalau terjadi meninggal dunia, satu keluarga nasibnya akan berantakan. Persis seperti yang disampaikan oleh Sun Tzu di strategi nomor 18. Nah, oleh karena itu, pastikan bahwa pencari nafkah adalah orang yang paling utama yang harus dilindungi di dalam sebuah keluarga. Caranya dengan apa? Caranya dia harus diberikan pengganti nilai ekonomi atas dirinya, ya. Kita tidak bisa pencari nafkah yang KW di pasar, tidak ada, ya. Setiap orang unik di dunia hanya ada satu, teman-teman. Tetapi kita bisa menciptakan nilai ekonomi yang setara dengan si pencari nafkah. Cara ngitungnya bagaimana? Saya tidak bahas pada malam hari ini. Nanti kita bisa diskusi di beberapa topik selanjutnya. Tetapi yang pasti adalah kita harus menyadari strategi 18 ini menyatakan bahwa pencari nafkah adalah yang paling penting buat keluarga dan harus dilindungin. Karena tanpa dilindungin, pencari nafkah meninggal dunia, seluruh keluarga berantakan, buyar. Ya, strategi nomor 19 akan saya lanjutkan dan ini masih berhubungan, teman-teman. Ya, saya akan bacakan bunyinya seperti apa supaya kita bisa lihat. Bunyi nomor 19 strateginya adalah jauhkan kayu bakar dari tungku masak, teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita bisa menghilangkan kayu bakar dari tungku masaknya, otomatis semua proses memasaknya akan berhenti, teman-teman. Ya, artinya semua bahan makanan akan habis sehingga sebuah pasukan akan kalah bila kayu bakarnya habis. Nah, kaitannya dengan strategi nomor 19 ini adalah sama dengan yang nomor 18, masih berlanjut, bahwa bila penghasilan di dalam sebuah keluarga itu berhenti, semua impian keluarga akan habis dan musnah bersamanya, teman-teman. Ya, jadi 18 dan 19 sangat terkait, ya, di mana pencari nafkah kalau meninggal keluarga buyar, dan kalau misalnya dia punya penghasilan itu stop juga, maka impian keluarga akan habis, semuanya buyar, selesai. Tidak ada akan apapun yang tersisa bila kepala keluarganya memang istilahnya meninggal dan tidak memakai strategi untuk merencanakan sebuah proteksi yang baik untuk keluarga tersebut, ya. Ya, oke. Thank you, teman-teman, ya. Jadi yang sudah berkomentar atau memberikan pertanyaan nanti kita bisa diskusikan, ya. Saya ingin teman-teman jadikan ini sebagai forum belajar bersama sehingga kita bisa punya punya wawasan dan punya cerita yang lebih menarik. Jadi kita nggak hanya bicara asuransi dalam konteks asuransi itu cuma sesuatu yang setiap hari kita dengar sama banget, ya. Tapi hari ini kita benar-benar pengen mencari sebuah hal yang berbeda supaya kita semuanya bisa belajar bareng. Thank you Bro Joko buat jempolnya yang banyak dan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan ke strategi nomor 21. Strategi nomor 21 adalah lepaskan kulit serangga, bunyinya gitu, ya. Lepaskan kulit serangga, di mana kita bisa kadang-kadang melihat sebuah penampakan yang salah, ya, penampakan yang salah, ya. Jadi kaitkan dengan pembahasan saya di nomor 21 adalah begini, bahwa yang namanya musibah kita tidak pernah tahu kapan datangnya, teman-teman, ya. Jadi bisa datang kapan saja dan kita tidak pernah akan sadari. Jadi kita juga tidak akan tahu kapan terjadi dan bakal terjadi, teman-teman. Makanya banyak sekali orang mengalami musibah kehidupan dan musibah keuangan karena dia tidak siap, karena dia merasa di saat dia merasa paling wealthy, di mana dia merasa dia paling makmur, keuangan yang paling baik, atau dia merasa dia kondisi kesehatannya paling baik, dia merasa keamanannya paling baik, ternyata di saat itu dia mengalami sebuah kondisi musibah yang membuat dia kehilangan segala-galanya, ya. Saya pernah dengar sebuah cerita bahwa di London, ya, salah satu orang terkaya waktu itu di MDRT Day yang keberapa, ya, dari Caroline Banks, dia cerita salah satu orang yang sempat dia konsultasikan, punya penghasilan yang sangat-sangat besar, punya harta yang besar sekali, ya. Punya harta yang besar sekali. Jadi, kalau misalnya kita melihat orang itu, hampir dipastikan dia nggak butuh yang namanya asuransi. Tetapi dia bahkan punya perusahaan yang IPO di market, ya. Oleh karena itu, dia merasa dia tidak butuh asuransi.
pada akhirnya dia mengalami kecelakaan helikopter pada saat dia selesai nonton pertandingan antara Liverpool dan Chelsea. Dia dari kota London dia berangkat naik helikopter dan pulangnya ya dia pendukung Chelsea sejati teman-teman ya. Jadi pas dia pulangnya pas Liverpool menang, Chelsea kalah, dia pulang juga pesawatnya jatuh, termasuk putranya satu orang meninggal. Dan apa yang terjadi? Dia meninggal dunia. Sahamnya dia yang di market itu juga turun drastis karena nggak ada dirinya lagi sebagai key personnya. Dan sahamnya mengalami suspend berkali-kali sampai tidak berharga teman-teman, sehingga keluarga itu menjadi miskin total ya. Jadi di strategi nomor 21 ya, itu membahas bahwa yang namanya musibah itu kita tidak bisa lihat bentuknya seperti apa karena dia itu seperti tidak terlihat ya. Jadi itu yang terjadi. Dan yang kedua adalah di strategi nomor 21 saya juga mengkaitkan dengan banyak orang ya salah lihat juga, menganggap bahwa premi itu dianggap sebagai beban teman-teman ya. Jadi premi dianggap sebagai beban, padahal premi adalah sebagai obat untuk mengatasi masalah keuangan atau musibah keuangan ya. Premi adalah solusi, musibah itu adalah masalah. Tetapi orang sering membalikkan itu karena orang tidak melihat masalah, jadi orang melihat premi yang menjadi masalah teman-teman ya. Jadi strategi nomor 21 adalah strategi untuk memberikan nasabah. Kita kalau seorang nasabah, kita harus memahami bahwa premi adalah solusi. Premi bukanlah masalah ya. Kalau kita belum memahami ini sebagai seorang nasabah, tentunya kita akan merasa keberatan untuk bayar premi teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut lagi strategi yang berikutnya ya. Kita lanjutkan nomor 22. Oke ya. Bunyinya 22 adalah tutup pintu untuk menangkap pencuri ya. Jadi tutup pintu untuk menangkap pencuri. Nah, loh, ini kira-kira maksudnya gimana nih? Nah, di sini disampaikan juga di dalam strateginya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menangkap seluruh musuh, maka lakukanlah sehingga dengan demikian pertempuran akan segera berakhir ya. Sama seperti di penjelasan saya pada malam hari ini dengan strategi nomor 22 ya. Bahwa apabila kita sudah memutuskan kita akan membeli polis ya, menjadi solusi buat mengantisipasi semua masalah kita yang berhubungan dengan sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, dan tua ya. Produk-produk yang berhubungan itu adalah berhubungan dengan life insurance, critical illness, education plan, retirement. Itu semuanya bisa kita atasi dengan bila kita mengclosingkan polisnya kita. Artinya kita beli polis, kita menandatangani, kita bayar, polisnya issued. Artinya dengan menutup pintu itu ya, menutup polis itu, kita sudah mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi. Jadi kita udah kunci sehingga yang namanya kalau terjadi resiko-resiko bisa kita atasi mudah-mudahan ya. Kita lanjut kepada strategi nomor 24. Sekarang jam berapa ya? 8.07. Saya harus ngebut sedikit nih teman-teman ya. Oke, strategi nomor 24 katanya cari lintasan aman untuk menjajah kerajaan Kuo gitu ya. Nah, jadi artinya begini, di 24 kalau saya menjelaskan adalah di sini cari lintasan aman untuk menjajah kerajaan Kuo. Nah, kalau dari saya pengertiannya adalah lintasan aman itu adalah pengertiannya adalah kalau kita ingin membeli sebuah asuransi, harus cari lintasan yang aman. Lintasan aman itu apa? Harus pakai jasa seorang expert ya. Bu Suhartati, lanjut Pak. Semoga bisa kita lanjutkan. Oke. Ya, jadi nanggung ya Bu. Jadi pakai jasa seorang agen asuransi profesional atau pakai jasa seorang expertise ya. Jadi kalau kita udah pakai seorang yang expert ya, dia akan mengajarkan kita, memberikan kita sebuah lintasan aman untuk supaya kita bisa memiliki asuransi ya. Jadi pakai jasa seorang agen profesional untuk membeli asuransi. Jangan sampai kita membeli tanpa mengenal seorang agen profesional. Nah, ini kiat-kiat yang perlu kita lakukan sebelum kita beli asuransi teman-teman. Karena kalau kita nggak beli kita akan rugi. Ya, jadi kita harus pakai seorang jasa expert. Oke? Ya, dari Pak Wayudi menyampaikan close policy, ikat kontrak dengan konsisten. Jangan diartikan sebagai withdraw. Ya, bukan withdraw ya. Nanti ada pembahasan tentang itu juga teman-teman ya. Oke, saya lanjut dengan strategi nomor 27 ya. Udah 27 teman-teman. Bentar lagi kita lulus. 27. Nah, ini bunyinya agak lucu ya. Pura-pura menjadi seekor babi untuk memakan macan. Wah, apa artinya teman-teman ya? Pura-pura jadi babi buat makan macan. Sejak kapan babi makan macan gitu ya? Nah, di sini artinya adalah kita harus pura-pura bodoh ya. Pura-pura bodoh ini bukan bodoh beneran ya teman-teman ya.
Artinya, setelah kita mengerti tentang ilmu asuransi ini dengan pengalaman-pengalaman kita sebagai seorang nasabah, kita perlu mengantisipasi agen-agen oknum, ya, antisipasi agen-agen oknum yang suka sekali memberikan kebohongan-kebohongan atau curang dalam menjelaskan produk sehingga kita terlena untuk beli. Misalnya memberikan over promise ya terhadap manfaat produk, terus memberikan yang namanya janji-janji manis ya, semuanya bisa klaim nggak? Bisa. Melahirkan bisa nggak? Bisa. Apapun bisa. Masuk rumah sakit pasti digayar, pasti. Semuanya, iya. Nah, hal-hal seperti itu kita perlu antisipasi dengan cara apa? Kita tidak perlu banyak menjelaskan dulu sebagai seorang nasabah nih. Kita jangan seolah-olah agen datang kita langsung mengkuliahi si agen tersebut, ya. Karena apa? Bisa jadi agen yang bagus pun jadi malas dengan kita, teman-teman, ya. Selalu mengosongkan gelas, ya. Sebagai seorang nasabah, saya menyarankan kita kosongkan gelas kita semuanya sehingga kita akan menerima informasi dari agen tersebut dengan maksimal, ya. Belum lagi kalau misalnya agen baru ngomong sepotong kita udah jawab, agen ngomong sepotong kita jawab, alhasil kita nggak akan ngerti apa yang disampaikan. Lebih baik adalah anggap saja kita benar-benar nggak paham, biarkan agen tersebut yang ngomong, dan kalau dia salah atau dia sengaja untuk membuat kita salah, kita jadi tahu bahwa agen ini tidak layak untuk kita lanjutkan. Setuju nggak? Jadi nggak perlu dituntut, Pak. Jadi cukup kita mengatakan kepada agen tersebut, mohon maaf, saya akan mempertimbangkan dulu karena saya harus memilih agen yang tepat untuk diri saya. Ya, jadi sebagai seorang nasabah kita sangat bisa untuk memilih agen yang menurut kita yang terbaik, teman-teman. Jadi jangan khawatir sebagai nasabah bahwa kita nggak ditodong kok untuk membeli asuransi sama orang tersebut. Tinggal kita membandingkan 1-2 agen, 3 agen. Nah, saya bilang tadi 3 udah maksimal, ya. Jadi jangan terlalu banyak Anda akan bingung sendiri. Oke, jadi menjadi seekor babi untuk memakan macan adalah kita harus mengosongkan gelas dan kita harus menerima dulu semua informasi baru kita bisa menentukan bahwa agen ini bagus apa enggak, ya. Semakin banyak ngomong semakin mudah kita baca apa kebutuhannya. Nah tuh, setuju tuh ya. Jadi kita juga, saya berbicara dari sudut pandang nasabah juga bahwa kita juga harus mengosongkan gelas. Oke. Nah, kita lanjut ke strategi nomor 28. 28. Jauhkan tangga ketika musuh telah sampai di atas, seberangi sungai dan hancurkan jembatan. Nah, ini di pengertian saya adalah jika kita sudah mendengarkan semua programnya dengan baik dan kita sudah menyukainya, jangan lupa kita mesti segera mengajukan permohonan asuransi agar polisnya bisa issued. Dengan polisnya bisa issued, tentunya dengan data-data yang valid ya teman-teman ya. Kalau datanya nggak valid, artinya polisnya itu tidak akan berguna buat teman-teman di masa mendatang. Nah, dengan polis sudah issued, di mana kita tidak menutup informasi, kita memberikan fakta-fakta yang sebenarnya, artinya apa? Resiko-resiko finansial sudah tidak akan mengganggu kehidupan kita. Ibaratnya kita sudah lolos ke sungai, ke seberang sungai, resiko sudah ketinggalan di belakang kita teman-teman. Karena resiko sudah ketinggalan di belakang kita, otomatis resiko tidak akan bisa samperin kita lagi. Bukan artinya kita aman dari resiko teman-teman, karena asuransi bukan sebuah jimat yang bisa membuat orang terselamatkan. Yang terselamatkan adalah fungsi nilai ekonominya, fungsi perlindungan asetnya, fungsi proteksinya, ya. Thank you Bu Ivana, terima kasih buat jempol dan pujiannya ya. Asik closing. Oke, amin ya. Asik closing buat semuanya. Kalau buat teman-teman agent pada malam hari ini ya. Buat nasabah juga jangan khawatir. Anda bisa closing dengan tenang kepada agen kepercayaan Anda ya. Dian, thank you ya buat ikoniknya. Satu catatan saya untuk strategi nomor 28 adalah kita juga harus ingat bahwa asuransi atau polis yang sudah issued itu ada namanya masa tunggu ya, baru dia bisa berfungsi maksimal. Dan ada juga istilah survival period ya. Tetapi pada masa sekarang ini karena kompetisi yang sehat, yang bagus, produk-produk asuransi sekarang sudah melakukan yang namanya zero survival period. Jadi keren banget sekarang produk asuransinya dibanding dulu ya. Dulu ada yang 21 hari, 14 hari, 7 hari. Sekarang rata-rata sudah survival periodnya zero. Jadi pastikan teman-teman kalau sebagai seorang nasabah mau cari produk asuransi yang ada survival period, upayakan cari yang survival periodnya sudah zero ya, zero. Gitu ya. Nah, saya lanjut ke nomor 31 teman-teman. Nomor 31. Oke. Bunyinya adalah jebakan indah.
atau bujuk rayu yang menghanyutkan teman-teman ya. Jadi ternyata di strategi 31 adalah strategi bujuk rayu ya. Nah, ini sebagai seorang nasabah ya, sudut pandang nasabah, saya harus memberikan sebuah warning kepada teman-teman nasabah di sini ya, atau kepada agen-agen, mungkin kasih tahu nasabahnya bahwa strategi nomor 31 itu berhubungan dengan bujuk rayu. Bujuk rayu seperti apa? Hati-hati dengan jebakan seorang penjual asuransi yang mengandalkan hadiah-hadiah di awal, bujuk rayu, bahkan kadang-kadang dia memberikan hiburan-hiburan wanita dan sebagainya, bahkan buat bapak-bapak mungkin supaya bisa closing, saya kirimkan wanita supaya bapak-bapak nggak bisa nggak bisa menolak, sehingga waktu saya tawarin produk asuransinya sudah harus tanda tangan teman-teman ya. Nah, jadi hati-hati dengan strategi nomor 31 ini ya. Sehingga kalau kita terjebak dengan strategi nomor 31 sebagai seorang nasabah, artinya apa? Kita susah menolak dari penawaran tersebut. Ini berbahaya karena kita jadi tidak objektif, kita membeli karena rasa tidak enak, karena kita sudah menerima banyak hadiah, banyak hal-hal yang baik, yang positif dan bahkan yang negatif tadi. Bahkan kita menerima mungkin entertainment dari dia ya, kita di entertain sama dia sampai kita nggak bisa menolak lagi teman-teman ya. Jadi sebagai seorang nasabah, mohon berhati-hati dengan strategi 31 dari lawannya ya. Nah, kena gombalan dari agen asuransi. Benar Ben? Ya, agen asuransi ada oknum-oknum yang memang bisa menggombalin seorang nasabah. Tetapi kalau nasabah ngerti strategi Sun Tzu nomor 31 ini, dia akan lolos ya. Dia tidak akan bisa dibohongin oleh strategi nomor 31 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang dari agen asuransi, upayakan jangan memakai strategi nomor 31, karena kalau sampai mereka nonton acara hari ini, mereka akan tahu bahwa strategi nomor 31 jadi tidak ampuh tuh ya. Pak Rio, gimana tentang menarik untuk dibahas ya? Yang di mana yang menarik nanti kita akan bahas Japrian. Ya. Nah, janji iPhone 11 Pro juga sudah hilaf nasabah. Benar. Nah, strategi 31 sering dipakai oleh banyak perusahaan juga untuk memberikan hadiah-hadiah di awal sehingga orang membeli karena tergiur dengan hadiah. Benar banget Bro Rafid ya. Jadi semua orang sangat senang ternyata strategi nomor 31. Luar biasa ya. Saya lanjut teman-teman. Sudah hampir lulus kita ya. Saya lanjut ke nomor 33 ya. Biarkan mata-mata musuh menyebarkan konflik di wilayah. Oke. Nah, kita lihat ya. Apa yang bisa kita jadikan sebagai korelasinya dengan strategi nomor 33 ini ya. Jadi saya sampaikan kadang-kadang ada beberapa orang yang suka membuat kita sebagai nasabah jadi ragu untuk beli asuransi ya. Kenapa? Dia akan mengatakan asuransi nggak benar, asuransi begini, asuransi begitu. Intinya akan banyak sekali ahli-ahli asuransi dadakan yang akan menjelaskan kepada kita asuransi seperti apa teman-teman. Oke? Jadi oleh karena itu orangnya jadi gimana sih? Jadi ragu untuk beli asuransi loh. Jadi ragu, akhirnya dia nggak beli asuransi. Kenapa? Karena dia dapat banyak sekali informasi-informasi yang boleh dikatakan bukan dari sumber dari orang-orang yang mempelajari asuransi teman-teman ya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya orang itu tidak jadi beli asuransi. Nah, tetapi buat orang-orang yang suka menyebarkan tentang informasi-informasi yang tidak resmi ini, kalau ditanya, kalau misalnya kita sebagai nasabah kena apa-apa, apakah dia akan bantu kita nanti? Pasti tidak. Ya, karena dia cuma ngomong doang. Ya, Pak Busto mau bikin sesi nomor 31 ya, sendiri ya. Menarik ya. Nah, jadi kita lihat strategi 33 ini juga kita harus mengerti sebagai seorang nasabah bahwa jangan sampai kita terkena informasi hoax yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak baik ya. Kalau sampai terjadi kondisi seperti itu, kita akhirnya tidak jadi beli asuransi yang kemudian akhirnya kita sendiri yang rugi, karena orang yang menyampaikan bahwa asuransi tidak baik itu belum tentu adalah orang yang akan nolong kita satu hari nanti kalau kita mengalami musibah ya. Atau juga ada oknum agen-agen lain yang mengaburkan informasi dari penawaran yang kita terima. Misalnya nih, si A sebagai seorang nasabah dapat penawaran dari agen asuransi, katakan merek XYZ ya. Kemudian datang agen asuransi dari merek ABC ya. Dia akan mengatakan kepada si A bahwa produk XYZ ini adalah produk yang sangat jelek sehingga tidak boleh si A itu beli. Padahal kenyataannya adalah apa? Kenyataannya bahwa si agen ABC ini sudah mengaburkan manfaat daripada si produk XYZ tersebut. Nah, oleh karena itu
strategi 33 ini sangat penting supaya kita ngerti juga sebagai seorang nasabah biar tidak salah membuat keputusan, teman-teman. Yang ramai banget di komen saat ini adalah strategi nomor 31. Hampir saja saya terlena dan terkena bujuk rayu dari penggemar pada hari ini. Penontonnya yang seru ya. Hampir nggak lanjut saya strategi yang berikutnya, teman-teman. Kita lanjut ke strategi nomor 35 ya. Waktunya juga tinggal sedikit. Jadi strategi 31 tidak bisa kita bahas sangat detail pada malam hari ini ya. Jadi banyak kelepek-kelepek karena strategi 31 ya. Saya lanjut biar cepat aja ya. Langsung ke 35 teman-teman. Jadi nggak ada mundurnya ya ke 31 ya. Nah, strategi 35 adalah ikat seluruh kapal musuh secara bersamaan ya. Nah, ini artinya adalah jangan pernah kita tergantung pada satu informasi ya. Jangan tergantung pada satu informasi. Jadi kita jangan pernah hanya dengar penjelasan atau penawaran dari hanya satu orang agen ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau kita sudah dengarkan dari satu orang agen, upayakan kita harus dapat informasi dari agen yang kedua dan maksimal ketiga ya. Seperti saya bilang tadi, 3 cukup, 4 lebih ya, maksimal 3. Jadi strategi nomor 35 menjelaskan bahwa jangan pernah bergantung kepada satu strategi. Jangan pernah tergantung kepada satu orang agen saja ya, karena kita perlu informasi. Memilih agen yang setia boleh nggak? Boleh, karena pasti ada agen favorit dari seorang nasabah. Tetapi ya, kalau di saat kita memutuskan sebuah pembelian, walaupun kita punya agen favorit, tetap saja kita membutuhkan yang namanya informasi atau second opinion dari agen yang lain. Ya, Edwin benar, banyak cowok bahas 31 dikarenakan dijanjikan cewek oleh Ko Edi. Ya, oke. Saya janjikan cewek buat cewek, janjikan cowok buat cowok. Oke, terima kasih ya. Jadi, mohon kalau mau diterima kabarin saya ya. Pak Edi mohon dibuatkan IGTV-nya supaya lebih dapat disimak. Thank you. Ya, akan ada IGTV-nya Bu Suryanti ya, jangan khawatir. Selalu kita buat rekamannya ya. Jadi sesi nomor 31 atau strategi 31 akan dibuat satu episode di More Than Story berikutnya ya, teman-teman ya. Dan ini strategi terakhir, teman-teman ya. Ini the last, nomor 36. Strategi nomor 36 adalah strategi yang paling terkenal dari strategi Sun Tzu, teman-teman ya. Jadi Pak Rafid menjelaskan, tapi kalau lebih dari satu agen nanti malah membingungkan calon nasabah, Bang. Ya, calon nasabah ya, saya setuju kalau ada pendapat yang berbeda dari forum hari ini ya. Jadi, kalau lebih dari satu agen, menurut saya sebagai seorang nasabah, dia punya hak untuk mendapatkan second opinion. Tentunya nantinya dia akan kembali melihat bahwa agen pertama dan agen kedua ini mana yang memberikan informasi yang paling menurut dia benar. Ya, karena kalau tidak ya, kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi tidak semua nasabah mengerti tentang perencanaan keuangan yang tepat untuk dirinya. Makanya saya bilang seperti ini. Kita juga harus melihat bahwa dari sudut pandang nasabah, dia tetap membutuhkan yang namanya opini lain. Ya, mungkin buat kita adalah asumsi kita bahwa kalau dia akan bingung. Tetapi kalau misalnya dia nggak punya opini kedua, satu hari mungkin dia akan punya satu perasaan ragu bahwa apa yang dia beli dari kita, ya, itu bisa jadi bukan yang terbaik. Jadi ini pandangan saya ya, kita berbeda sedikit di sini, tapi menurut saya itu penting buat seorang nasabah. Nah, strategi ke-36 saya kembali lagi bahwa ini adalah strategi terakhir, strategi pamungkas yang terbaik yang dimiliki oleh Sun Tzu. Nah, di sini bacaannya adalah jika seluruhnya gagal ya, atau di sini saya baca dari awal, lari untuk bertempur di lain waktu ya. Nah, jika di sini katanya jika seluruhnya gagal, mundur ya. Nah, analoginya atau kaitannya adalah seperti ini ya. Kaitannya jika semua sudah, jadi jika asuransi yang kita sudah beli, udah terlanjur beli, semua sudah nggak sesuai ya, kita sudah melihat bahwa kondisinya sudah berbeda ya, kita nggak bisa lurus saja biarkan asuransi itu berjalan seperti itu. Kita harus punya strategi untuk ganti atau merubahnya ya. Kita harus ganti untuk menyesuaikan keadaan terbarunya. Kita harus merubahnya. Nah, merubahnya dengan cara apa, teman-teman? Bisa untuk melakukan namanya upgrade atau dia menambahkan rider baru ya. Pada minta 31 terus ya. Tergoda loh ini lama-lama. Nah, bila dia tidak berhasil dalam, jadi kondisinya adalah
kalau misalnya yang saya bilang tadi, kalau ternyata apa yang dia beli sebelumnya itu sudah tidak relevan lagi, dia harus ingat strategi nomor 36. Dia harus merubah strategi, dia harus menggantinya dengan yang baru, bisa dengan cara upgrade atau menambahkan rider yang baru, ya. Nah, kalau misalnya dia tidak berhasil melakukan itu, kemungkinan dia akan rugi. Ya, benar Pak Yohandi, jurus langkah 1000 itu adalah jurus terbaik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak dalam peperangan di zaman dulu, kalau misalnya kita sudah kalah perang, kita lanjut, alhasil adalah kita mati sebagai seorang pahlawan, ya. Tetapi kalau jadi pahlawan, kalau enggak gimana? Tetapi kalau misalnya kita mundur, ya, bukan artinya kita pengecut, tetapi kita masih punya kesempatan untuk melawan kembali. Di zaman dulu seperti itu, ya. Jadi kita akan menyampaikan bahwa strategi nomor 36 adalah berhubungan dengan perubahan polis, berhubungan dengan yang namanya kita mesti upgrade, kita mesti beli baru dan sebagainya, ya. Jika yang perlu saya catat adalah begini teman-teman, banyak orang beli asuransi di saat dia gagal, ya, dia merasa bahwa pengalaman dia membeli asuransi ini adalah pengalaman pertama dan terakhirnya, sehingga dia memutuskan dia tidak mau punya asuransi lagi. Nah, ini yang salah dalam kaitan dengan filosofi atau strategi nomor 36, karena dia harus mundur satu langkah untuk mempelajari kenapa dia salah, baru dia maju lagi untuk membeli produk asuransi dengan cara yang lebih baik. Jadi strategi ke-36 adalah kalau kamu gagal waktu beli asuransi sebelumnya dengan agen yang salah, jangan putus asa, jangan trauma, tetapi kamu harus mempelajari dan balik lagi supaya kamu bisa dapat asuransi yang lebih baik. Ya, itu strategi pamungkas nomor 36 teman-teman, ya. Sekarang kita lihat, ya. Jam sudah menunjukkan 8.26 teman-teman, ya. Kita sudah 4 menit lagi kita akan selesai acara hari ini. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman apakah kita mau lanjut untuk tanya jawab atau kita akan selesai sampai sekarang? Boleh berikan komen teman-teman di sini supaya kita bisa mau lanjut 15 menit atau kita selesai. Ya, kalau misalnya sudah selesai, saya akan menutup sesi hari ini, ya. Jadi next time kalau ada kemungkinan mau lanjut, kita akan lanjut lagi, ya. Thank you buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya malam ini. Kita sudah bahas beberapa strategi dari 36 strategi Sun Tzu pada malam hari ini, ya. Jadi strategi ke-36 yang paling penting teman-teman. Kenapa? Karena strategi ke-36 ini kita sebagai nasabah harus tahu kalau kita gagal dalam membeli, kita jangan langsung menyerah, jangan sampai kita mundur. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak agen yang baik, produk yang baik dan sebagainya. Hah? Mau lanjut semua? Nah itu, Conference bilang selesai aja, ya. Ada yang mau lanjut? Banyakan lanjut ya teman-teman, ya. Ya udah, saya akan lanjut kira-kira 15 menit ya teman-teman, ya. Jadi setelah ini kalau terputus, ya, kita akan klik kembali, kita akan live 15 menit lagi teman-teman dalam bentuk tanya jawab, ya. Dan untuk tanya jawab untuk strategi nomor 31 kita blacklist teman-teman. Materinya hauce. Kayak makan aja, ya. Sacap it. Aduh, komentarnya luar biasa teman-teman. Terima kasih. Saya merasa senang karena teman-teman pada aktif sekali ya pada hari ini, ya. Semoga juga apa yang kita ceritakan pada hari ini itu bisa bermanfaat. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman, ya, setelah ini terputus, ya. Jadi karena terlalu banyak yang meminta strategi nomor 31, jadi terpaksa ini akan dibuat satu episode tersendiri teman-teman. Jadi kita nggak bisa bahas di 15 menit berikutnya. Jadi semua pertanyaan yang berhubungan dengan strategi nomor 31 itu akan kita kumpulkan untuk kita bahas dalam satu episode, ya. Kalau Edwin kayaknya sudah paham sekali kayaknya, ya. Gak adil. Bukan di blacklist untuk. Jadi bukan di blacklist teman-teman, tapi untuk malam ini kita hold dulu biar lebih seru, ya. Jadi kita akan bahas 31 dalam satu episode tersendiri. Nah, thank you juga Pak Fandi, ya. Teman-teman, minggu depan, ya, kita akan kasih bocoran bahwa kita akan punya topik yang menarik sekali, tidak kalah menariknya dengan malam hari ini, ya. Dimana kita akan bahas asuransi dengan sudut pandang yang berbeda lagi teman-teman, ya. Tunggu aja informasinya teman-teman, ya. Jadi saya akan berdua dengan seseorang yang ahli di bidang
atau yang ahli di sudut pandang tersebut, nanti akan seru banget. Saya yakin banyak teman-teman yang punya hobi juga terhadap bidang tersebut ya. Jadi setiap Sabtu malam jam 7.30 kita akan punya sesi seperti ini. Nah, nanti setelah ini terputus ya, kita punya 20 detik lagi. Kita akan lakukan 15 menit untuk tanya jawab teman-teman ya. Jadi 15 menit ya. Jangan kelamaan, nanti teman-teman malam mingguan dengan pasangan teman-teman jadi tertunda gara-gara live malam ini loh. Kalau 36 itu ikut SDP aja. Oke, ya.